Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kali ini akan saya sampaikan terkait dengan mana sih area-area tubuh yang tidak boleh dibekam atau area terlarang saat berbekam. Area terlarang saat berbekam. Ini penting sekali karena ilmu wal amal ya. Kalau kita tidak tahu kadang-kala asal saja area mana saja pokoknya dibekam itu. Nah ini penting ya, area-area yang tidak boleh dibekam atau area terlarang saat berbekam. Yang pertama adalah berbekam itu tepat di bagian varises ya. Varises ya, ketika itu otot ya mengkerut, kemudian dia membiru ya keluar, kan dia berarti sedang ada peradangan di situ. Kalau di peradangan lagi ya enggak boleh. Ini tepat di bagian varises itu enggak boleh dibekam. Kalau di sekitarnya boleh ya, itu insya Allah mengurangi varisesnya. Apalagi ya dilakukan yang untuk mengeluarkan darah lewat vena ya, misalnya kayak al-fasdu misalnya. Ya, misalnya varisesnya banyak di kaki, maka diambil lah ya jalur-jalur yang memang dari vena, itu insya Allah mengurangi varises. Nah, bekam itu di area tepat pada bagian yang terkena varises ya, pembuluh darah itu, maka dilarang dilakukan bekam. Jadi titik itu atau area tersebut tidak boleh dibekam karena nanti semakin parah varisesnya, bisa terjadi peradangan dan infeksi dan lain-lainnya. Intinya sesuatu yang sedang meradang tidak boleh dibikin meradang lagi karena akan semakin parah. Karena bekam itu ya ada tahapan tadi pengekopan, yaitu tahapan supaya tubuh itu meradang dengan dikop tersebut. Maka di bagian varises yang sedang mengalami peradangan tidak boleh dilakukan bekam. Kemudian area yang lain ya, yaitu lubang tubuh alami. Semua lubang tubuh alami itu tidak boleh. Contoh ya, hidung. Nah masa bekam itu di hidung itu. Jadi ya, lubang tubuh alami itu seperti hidung, kemudian telinga ya, telinga, kemudian lubang yang lain misalnya kemaluan ya, sama anus ya atau dubur, itu tidak boleh, itu lubang alami ya, bahaya ya kalau dibekam di situ, itu larangan dan tidak pantas ya. Kemudian yang berikutnya itu ini ya, alat indera lah seperti mata ya, ini sekelas dengan lubang alami sih ya, alat indera ya, mata dibekam tidak boleh, ini mata dibekam tidak boleh. Kemudian bagian puting susu itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, kemaluan ya itu juga ada lubangnya, juga ada alat ini ya reproduksinya, itu juga tidak boleh. Ya, itu lubang alami ya. Jadi lubang alami itu plus alat indera ya seperti mata tadi. Mata ya, itu tidak boleh dibekam. Puting susu tidak boleh dibekam ya. Kemudian berikutnya bagian leher ya, leher depan dan samping ya, di sini nih. Nah di depan ini, di sini ada manik ya, ada manik ya, perempuan juga tidak boleh dibekam di sini pas. Nah di sini tidak boleh dibekam karena di sini ada manik. Samping itu di sini juga ada kelenjar ya, ada kelenjar paratiroid ya, kan ada tiroid itu biasanya di samping, yang paratiroid itu di pas ini, di sini di bawah manik ini ada lubang ini. Nah ini tidak boleh dibekam di situ. Sama leher ya, walaupun ada hadis yang letak al-ahdain itu ada yang berpendapat di sini di bawah telinga ya, tetapi dengan dokter ya, seorang dokter yang dia juga
praktisi Tibun Nabawi karena kepakarannya beliau penelitian terkait dengan anatomi tubuh. Kemudian di bawah telinga ini ya, pas ya, samping kanan kiri itu ada terdapat kelenjar getah bening di situ ya, banyak. Nah itu bahaya dibekam, bisa mengalami bengkak di situ. Terus banyak nanti cairan kelenjar getah beningnya itu keluar. Padahal kelenjar getah bening itu berfungsi sebagai penetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Ini kelenjar juga mengarah kepada imunitas tubuh atau antibodi seseorang. Maka tepat di bawah telinga sini, leher kanan kiri ya, itu tepat di situ dilakukan bekam. Walaupun ada hadis yang lain, karena ada dua ya, itu sudah diterangkan dalam titik ya, terutama titik al-ahdain. Itu ada yang berpendapat di bawah telinga, leher kanan kiri dengan yang di belakang ya, kanan kiri tengkuk itu di bawahnya di situ. Ya. Tapi khusus ya, ini area kehati-hatian kita karena pakar-pakar dokter yang memperdalam ilmu Tibun Nabawi juga dia berdasarkan penelitian anatomi tubuh itu memang di sini itu banyak kelenjar getah bening, maka ya, jangan dilakukan bekam, bahaya. Kemudian di area yang lain yaitu lipatan, semua lipatan tubuh ya, dan limpatik sistem. Semua lipatan tubuh dan limpatik sistem. Di situ ada sistem limpatiknya misalnya. Contoh misalnya di sini. Nah, di sini. Jadi di ketiak ini di sini ya banyak limpatiknya ini ya. Cairan getah beningnya juga banyak di sini. Maka khusus lipatan-lipatan ini maka tidak boleh dilakukan bekam. Karena limpatik ini atau kelenjar getah bening ini juga banyak di lipatan. Leher ini juga kan lipatan leher. Di sini ya kan. Kemudian di sini pas lipatan ini juga. Kemudian di kaki ya, di belakang lutut itu kan lipatan itu juga tidak boleh ya, tidak boleh. Kelangkangan ya. Jadi kaki ada kelangkangan di sana ya, di samping kanan kiri ya, alat reproduksi di sana itu ada selangkangan itu juga tidak boleh dilakukan bekam karena ada limpatik sistem, itu tidak boleh dilakukan bekam. Itu. Jadi lubang alami, alat indera, ya, kemudian lipatan tubuh, kemudian area-area yang tadi kelenjar getah beningnya itu dia banyak ya, itu tidak boleh dilakukan bekam. Ya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan bekam. Ini ada tambahan juga ya, ini juga tidak jauh dari larangan berbekam tadi ya, pas tepat di benjolan tadi, tumor kanker atau kanker payudara misalnya ya, itu dibekam di tempat itu juga tidak boleh. Kalau misalnya diabetes ya, di tempat lukanya juga tidak boleh. Kemudian kita jatuh, kemudian membiru misalnya jatuhnya kayak gini ya, sini sedang membiru, sedang bengkak-bengkaknya, itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan bekam itu ya. Itu. Kemudian ya intinya adalah tempat luka, tempat area jatuh ya, itu karena itu sedang mengalami peradangan atau luka, itu tidak boleh dilakukan bekam kayak gitu ya. Demikian insyaallah, mudah-mudahan ini bisa untuk pembelajaran supaya kita tidak melakukan sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan, karena kalau kita lakukan berakibat berarti kita dolim terhadap saudara kita. Jadi harus tepat sasaran. Insya Allah demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.